Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ya, kita bisa berjumpa kembali ya. Sebelumnya mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah pertemuan hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan kepahaman. Semangat ya anak-anak. Pada pertemuan hari ini kita bahas tema 6 subtema 2. Tentang apa? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara Indonesia. Ya, kita bahas pengertian. Ini semester 2 ini hanya mengulang-ulang semester 1 dan ada penambahan. Ya, hak. Kalian sudah hafal ya? Apa dinamakan hak? Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada peran yang dimiliki. Yang jelas punya hak hidup ya. Kewajiban. Ketika ada hak, pasti ada kewajiban. Apa kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang jika ingin memperoleh hak. Kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu. Baru adanya tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan kesadaran sendiri. Ini wujud nyatanya adalah ketika seorang pelajar ya. Kewajibannya apa? Belajar. Haknya apa? Mendapatkan nilai atau mendapatkan ilmu pengetahuan yang sebelumnya tidak tahu jadi tahu. Tapi untuk mendapatkan hak yang baik ya, misal pengen nilai yang bagus, berarti kewajibannya harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sekarang kita bahas hak warga negara Indonesia. Ya. Karena kita hidup di negara Indonesia, maka kita bahas hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tak terpisahkan. Ada hak, mesti ada kewajiban. Sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negaranya itu diatur di dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja haknya? Ya, hak yang termasuk dalam hak warga negara RI yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut ya. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Ini diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 ya. Warga negara ketika salah tetap mendapatkan keadilan perlakuan hukum ya, tidak membeda-bedakan ini. Yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. Semua warga negara ya, ketika kalian mempunyai cita-cita dokter, nanti bisa ya. Semua warga negara berhak atas pekerjaan, tapi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang ketiga, setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya. Pasal 28. Ini contohnya bahwa warga negara Indonesia boleh mendirikan organisasi ya, asalkan sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Ya, contohnya kalau SMA untuk pelajar itu namanya organisasi siswa intrasekolah. Nanti kalau di masyarakat ada organisasi masyarakat. Dan
Selanjutnya adalah setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipercayai. Ini diatur pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Terus, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Jadi warga negara mempunyai hak untuk membela negara. Selanjutnya, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Jadi warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan karena tujuan negara Indonesia salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Setelah adanya hak, sekarang kita bahas masalah kewajiban. Kewajiban apa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45? Yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini diatur dalam pasal 23A, ya, membayar pajak kendaraan, pajak rumah, ya, itu diwajibkan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. Ini tujuannya agar di kehidupan terjadi kesejahteraan, ya. Kalau mentaati semua peraturan, ya. Misalnya sekarang lagi musim Covid, ya. Ada peraturan ini, tapi ini hanya peraturan, ya, tidak diatur dalam undang-undang, tapi yang diatur dalam undang-undang adalah kayak ketika lampu lalu lintas merah, hijau, kuning, ya, apabila nanti tidak mentaati akan terjadi kecelakaan, ya. Kalau sekarang lagi musim Covid, berarti anak-anak diwajibkan untuk selalu memakai masker, ya, agar tidak terkena penyakit Covid, gitu, ya. Yang selanjutnya adalah setiap warga negara berkewajiban untuk beserta membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh, ya. Dan yang seterusnya adalah setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain, menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, ya. Ini menghormati, tidak boleh, contohnya misalnya tidak boleh memaksa kehendak kita kepada orang lain, kayak gitu, ya. Terus, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Kalau sebagai pelajar, ya, turut sertanya dalam pembangunan apa? Dalam bidang pelajar wajib belajar dengan tekun dan baik. Ini untuk mengisi daripada pembangunan. Dan setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Adanya BOS, ya, bantuan operasional. Nah, ini dengan harapan juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, biar di negara Indonesia ini tidak ada buta huruf, tidak ada warga negaranya yang tidak bisa membaca dan menulis. Jadi wajib untuk mengikuti pendidikan dasar. Sekarang tanggung jawab warga negara Indonesia. Yang pertama adalah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya tanpa mengganggu hak dan kewajiban orang lain. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Paham, ya, kalau nilai-nilai Pancasila sudah kita bahas berulang kali, ya. Yang ketiga adalah menaati peraturan dengan baik. Insya Allah kehidupan akan berjalan dengan baik.
kesejahteraan akan terwujud. Sekarang, tadi Bu Umi bahas tentang pengertian antara hak dan kewajiban dan tanggung jawab. Ini Bu Umi akan berikan contoh ya, biar anak-anak bisa membedakan antara hak dan kewajiban. Ini Bu Umi terapkan dalam hak dan kewajiban sesuai bidang pekerjaan. Sekarang, ini ada pekerjaan, ada hak, ada kewajiban. Pelajar, sudah paham anak-anak ya? Apa haknya? Memperoleh sarana pendidikan yang layak. Ya, kursi, mejanya yang bagus ya. Mendapatkan ruangan yang nyaman ya. Ketika sudah memperoleh, kewajibannya apa? Memelihara sarana pendidikan. Yang kedua, mendapat perlakuan yang adil. Kewajibannya apa? Menghormati semua warga sekolah. Sekarang guru. Apa haknya? Hak seorang guru menasihati siswa. Dan yang kedua mendapatkan gaji. Kewajibannya apa? Memberikan contoh yang baik ya. Biar dicontoh oleh siswanya. Baik perkataan maupun perbuatan, berikan contoh yang baik. Dan mengajar dengan disiplin. Sekarang nelayan. Apa haknya nelayan? Menangkap hewan laut, mengambil rumput laut. Kewajibannya apa? Biar mendapat hewan laut yang banyak, rumput laut yang banyak. Kewajibannya apa? Menjaga kelestarian hewan laut dan rumput laut. Petani memperoleh lahan pertanian menggunakan sumber daya air. Kewajibannya apa? Memelihara kesuburan tanah biar mendapatkan hasil pertanian yang baik. Terus mencegah pencemaran air. Sekarang hak kewajiban masyarakat di pasar. Pernah ya anak-anak pergi ke pasar ikut orang tua ya? Pasar adalah merupakan tempat berlangsungnya jual beli. Ini juga sudah pernah kita bahas ya. Adapun pelaku kegiatan di pasar itu memiliki peran, hak, dan kewajibannya masing-masing. Di pasar, ya, pelakunya siapa saja? Ada pedagang, ada pembeli. Perannya apa? Menjual barang-barang yang dibutuhkan konsumen, itu pedagang. Yang kedua, yang haknya apa? Mendapatkan laba dan hasil penjualan barang dagangan. Agar mendapatkan laba, kewajibannya apa? Menjual barang dengan harga yang jujur. Sekarang pembeli. Apa peran pembeli itu? Membeli barang dagangan yang dia butuhkan dari pedagang. Apa haknya? Mendapatkan barang dengan kualitas yang baik. Untuk mendapatkan barang dengan kualitas yang baik atau sesuai dengan keinginan yang dibutuhkan, apa kewajiban pembeli? Membayar sesuai dengan nilai barang yang dibeli. Sekarang yang terakhir adalah hak kewajiban masyarakat di puskesmas. Ya, sama ya. Kegiatan puskesmas memiliki peran dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Puskesmas itu salah satu tempat pelayanan kesehatan. Pelakunya adalah ada dokter, ada perawat, ada petugas administrasi, ada apoteker. Dokter perannya apa? Melakukan pelayanan kesehatan. Haknya apa? Mendapat gaji setiap bulan. Kewajibannya apa? Melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur. Yang kedua, perawat. Apa peran dari perawat? Mendampingi dokter dalam bertugas. Haknya sama, mendapatkan gaji setiap bulan. Kewajibannya apa? Melaksanakan tindakan keperawatan sesuai prosedur. Yang ketiga, petugas administrasi. Perannya apa? Mencatat dan melaporkan kegiatan puskesmas. Haknya apa? Mendapatkan gaji, sama ya. Kewajibannya apa? Memberikan layanan yang jelas kepada pasien atau keluarga pasien. Jadi sebelum ya masuk ke rumah sakit kita harus berhubungan dengan petugas administrasi.
Sekarang apoteker. Apa peran apoteker? Meracik obat sesuai dengan resep yang diberikan. Haknya sama, mendapatkan gaji. Kewajibannya apa? Memberikan penjelasan atas obat yang diberikan ya dari dokter pada pasiennya. Paham ya anak-anak? Alhamdulillah ya. Kita akhiri dulu perjumpaan hari ini ya. Sebelumnya Bu Umi mengingatkan kembali ya. Sholat 5 waktu tepat waktu. Sholat duha untuk memperlancar rezeki ya. Tafid ya. Murojaahnya tetap dilaksanakan ya. Insya Allah kalian bisa menjadi anak yang selalu membanggakan orang tua, menjadi anak soleh solihah. Amin ya robbal alamin. Semangat ya anak-anak. Jangan lupa selalu berdoa dan selalu bersyukur. Apabila Bu Umi ada kata yang salah, Bu Umi mohon maaf ya. Bu Umi cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.